Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa memiliki kemampuan untuk melakukan amal kebaikan, di antaranya yang kita lakukan pada pagi hari ini yaitu menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita masuk pada pembahasan tentang paman dan bibi-bibi Nabi. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Faslun fi a'mamihi wa ammatihi. Faslun utawi iki iku fasal suci fi a'mamihi ing dalem nerangaken pira-pira pamane Kanjeng Nabi, wa ammatihi lan pira-pira bibike Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana iku li Rasulillahi ketuwe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal umumati saking paman ahada asyara utawi 11. Hum utawi ahada asyara iku al-harithu al-harith. Wa huwa lan utawi al-harith iku akbaru waladin luweh gedene anak, akbaru waladi Abdul Muttalibi iku luweh gede-gedene anake Abdul Muttalib. Wa bihi lan kelawan al-harith kana ana sapa Abdul Muttalib iku yukna dan kunyai sapa Abdul Muttalib.
Wa min waladihi lan iku saking anake Al Haris. Wa waladihi lan anake Al Haris. Jama'atun utawi sekelompok wong lahum iku lahum kedue jamaah sohbatun nabiyyi utawi kesahabatane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qusamu lan qusam halaka wis mati saghir sapa qusam saghiran kalih wong kang cilik. Wa huwa lan utai qusam iku akhul harisi dulur lanange Al Haris li ummihi maring arah ibune Al Haris Al Qusam ibune Qusam artinya seibu dengan Al Haris. Wa Zubairu lan Zubair ibnu Abdul Muttalib wa kana lan ana sapa Zubair iku min asyrafi Quraisyin setengah sangking luweh mulya-mulyane wong Quraisy. Wa benuhu lan utawi anake Az-Zubair iku Abdullah ibnu Zubair. Syahida was nakseni sapa Abdullah ibnu Zubair ma'a Rasulillah sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan ing perang Hunain. Wa sabata lan tetep sapa Abdullah ibnu Zubair yauma idzin ing dalam mangkono-mangkono waktu. Wastusyhida lan mati syahid sapa Abdullah ibnu Zubair bi Ajnadin ing dalam daerah Ajnadin. Wa ruya lan den riwayataken annahu satemene Abdullah ibnu Zubair iku wujida den temoaken sapa Abdullah ibnu Zubair ila jambi sab'atin maring sandinge wong pitu qad qatalahum teman-teman wus mateni sapa Abdullah ibnu Zubair ing sab'ah wa qataluhu lan wus mateni sapa wong kafir ing Abdullah ibnu Zubair. Wa dhuba'atu lan dhuba'ah wa dhuba'atu bintu Zubair lan dhuba'ah bintu Zubair. Iku laha ketua dhuba'ah sohbatun utawi pesahabatan. Wa ummul hakam lan ummul hakam bintu Zubair rawat was ngriwataken sapa ummul hakam anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Hamzah bin Abdul Muttalib lan Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Asadullah iku asadullahi singone Gusti Allah wa asadu rasulihi lan singone utusane Allah. Wa akhuhu lan dulure wa akhuhu ataf ke depannya wa akhuhu lan dulur lanange Kanjeng Nabi minarodhaati saking susuan. Aslama was masuk Islam sapa Hamzah qadiman halih dingin. Wa hajara lan hijrah sapa Hamzah ilal Madinati maring Madinah. Wa syahida lan naksani sapa Hamzah badran ing perang Badar. Wa qutila lan wis den pateni sapa Hamzah yauma Uhudin ing dalem dina perang Uhud syahidan kalih wong kang mati syahid. Walam yakun lan ora ana iku lahu ketuwe Hamzah ila benatun kejaba anak wadon siji. Wa Abul Fadl lan Abul Fadl rupane Al Abbas bin Abdul Muttalib aslama iku aslama wis mlebu Islam sapa Al Abbas wa hasuna lan dadi bagus apa islamuhu islame Al Abbas. Wa hajara lan wis hijrah sapa Al Abbas ilal Madinati maring Madinah. Wa kana lan ana sapa Al Abbas iku akbara luweh tua minan Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thalathi sinina kelawan telu pira-pira tahun. Wa kana lan ana iku lahu ketuwe Al Abbas asyaratun utawi 10 anak minal zukuri saking anak lanang rupan al fadlu iku
Artinya hum al-fadlu, iku al-fadlu fadl wa Abdullah lan Abdullah wa qasamu lan qasam lahum iku kedue al-fadl wa Abdullah wa qasam suhbatun utawi kesahabatan. Wa matalan wasmati sapa al-Abbas wasidda sapa al-Abbas sanatasnataini ing dalam tahun loro wa salasina lan 30 fi khilafati Utsmana ing dalam kekhilafane Utsman ibni Affan bil Madinati ing dalam Madinah. Walam yuslim lan urung masuk Islam. Min a'mamin nabiyyi saking pira-pira pamane Kanjeng Nabi sapa ilal Abbasu kejaba al Abbas wa Hamzatulan Hamzah. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan menyebutkan beberapa paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bibi Nabi. Nah, tetapi di awal muallif Al-Hafidh Al-Maqdisi terlebih dahulu beliau menyebutkan nama-nama paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menyebut paman Nabi, tidak menunjukkan bahwa mereka lantas menjadi mulia. Nah, dikarenakan menjadi paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemuliaan seseorang itu adalah dengan Islam. Ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, siapapun itu, apakah paman Nabi atau bukan, maka dia akan menjadi mulia. Jika dia adalah kerabat Nabi, paman Nabi, tetapi dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia tidak lantas menjadi mulia dikarenakan dia adalah paman Nabi. Karena paman-paman Nabi yang akan kita sebut dalam kitab ini, itu hanya 2 yang masuk ke dalam agama Islam. Dari 11 paman Nabi, hanya 2 yang telah masuk ke dalam agama Islam, yaitu Al-Abbas dan Hamzah. Nah, selainnya itu mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi di sini hanya disebut saja nama-nama mereka. Nama-nama mereka. Tapi rata-rata paman-paman Nabi itu memiliki anak dan cucu yang mereka adalah sahabat-sahabat besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pamannya, tetapi anaknya dan anaknya atau cucunya, cucu mereka. Dan semua yang kita sebutkan ini adalah paman dari ayah Nabi. Artinya putra-putra dari Abdul Muttalib, baik yang sekandung dengan Abdullah, ayah dari Nabi, atau yang sebapak dengan Abdullah, beda ibu. Jadi karena kalau disebut Ammun yang jamaknya A'mam, itu artinya dia adalah bibi dari ayah. Jadi Ammun itu paman, ya, paman dari ayah. Kalau Ammatun itu bibi dari ayah. Nah, kalau dari ibu nanti ada disebut khalun dan khalatun. Kalau khalun artinya juga paman, tapi dari sebelah ibu. Saudara-saudaranya ibu itu namanya khalun. Kalau laki-laki, kalau perempuan khalatun. Kalau saudara-saudaranya ayah itu bahasa Arabnya ammun. Kalau laki-laki, kalau perempuan ammatun. Kalau dijamakkan a'mamun, ammatun. Nah, jamak muannas salim. Itu dari sisi bahasa. Kalau kita di Indonesia ini kan sama, paman. Dari bapak, saudaranya bapak itu paman, saudara ibu itu juga paman. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau paman dari sebelah bapak namanya ammun, kalau dari sebelah ibu namanya khalun. Yang kita sebutkan a'mam, berarti paman-paman Nabi, saudara-saudaranya bapaknya Nabi, yaitu Abdullah, berarti putra-putra dari Abdul Muttalib. Karena Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ada 11, ya, paman Nabi ada 11. Banyak, ya.
Yang pertama adalah Al-Haris. Al-Haris. Al-Haris ini adalah putra tertua dari Abdul Muttalib. Dari kakak pertama dari Abdullah, jadi yang tertua dari putranya Abdul Muttalib. Berarti abangnya Abdullah. Wabihi kana yukna. Abdul Muttalib dikunyai dengan ini, berarti Abdul Muttalib Abul Haris. Abul Haris, bapaknya Al Haris, karena dia adalah yang tertua. Biasanya memang dikunyai dengan yang tertua, anak yang tertua. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikunyai dengan Abul Qasim. Abul Qasim, karena Al Qasim ini anak laki-laki Nabi yang tertua, sehingga beliau dikunyai Abul Qasim. Kalau Abdul Muttalib anak tertuanya namanya Al Haris, sehingga beliau disebut Abul Haris, nama kunyah. Al Haris sendiri itu tidak masuk ke dalam agama Islam, tetapi anak dan cucunya itu banyak yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebut lahu suhbah, artinya dia memiliki derajat, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Karena sekedar seseorang menjadi seorang sahabi itu sudah memiliki kemuliaan. Jadi ketika di sini nanti disebut lahu suhbah, laha suhbah, lahum suhbah, artinya apa? Mereka menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka pernah bertemu dengan Nabi di masa hidupnya dan dia Muslim, masuk ke dalam agama Islam dan mati dalam keadaan Muslim. Itu ketika disebut suhbah. Anak dari Al Haris dan anaknya dan cucunya, anak dari Al Haris dan cucunya itu banyak di antara mereka yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paman Nabi yang kedua namanya Kusam. Namanya Kusam. Kusam ini mati ketika masih kecil. Mati ketika masih kecil dan ini adalah saudara dari Al Haris, saudara seibu. Saudara seibu dengan Al Haris. Berarti ini seayah dan seibu dengan Al Haris. Syakik ya, saudara kandung dari Al Haris. Kemudian yang ketiga adalah Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Az-Zubair ibn Abdul Muttalib ini termasuk orang Quraisy yang mulia, yang termulia. Az-Zubair ibn Abdul Muttalib juga belum masuk Islam, tetapi putranya ada yang sangat terkenal, yaitu Abdullah ibn Zubair. Kita umat Islam mengenal dengan baik Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ini putranya Az-Zubair, putra paman Nabi. Berarti kedudukannya seperti Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi. Abdullah ibn Zubair itu beliau ikut perang Hunain, dan mati syahid di Ajnadin. Daerah Ajnadin itu nama daerah yang ada di daerah Syam, ada di daerah Syam, di daerah Palestina. Ini nama Ajnadin. Beliau mati syahid di sana, Abdullah ibn Zubair. Ketika beliau mati syahid, itu jenazah beliau ditemukan di di samping 7 orang. 7 orang yang sudah dibunuhnya, kemudian baru beliau dibunuh oleh orang kafir. Jadi dalam peperangan itu menunjukkan apa? Ini disebut untuk menunjukkan kehebatan dari Abdullah bin Zubair. Setelah beliau di sampingnya itu membunuh 7 orang kafir musuhnya, berarti beliau orang yang hebat, 1 lawan 7, semuanya mati, baru kemudian beliau terbunuh dalam peperangan tersebut. Ini Abdullah bin Zubair. Ini juga seorang sahabi Nabi, bahkan termasuk salah satu pembesar dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada
punya anak lagi. Az-Zubair ini punya anak lagi yang juga seorang sahabiyah, sahabat perempuan, namanya Duba'ah bintu Zubair. Kemudian punya putri lagi namanya Ummul Hakam bintu Zubair. Ini adalah meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini berarti semuanya keponakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Ini bukan Zubair ibnu Al-Awwam, bukan. Ini Az-Zubair paman Nabi, yang ayah dari Abdullah ibn Zubair. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah Hamzah. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ini paman Nabi yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi ada dua, Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dua paman Nabi ini yang telah masuk ke dalam agama Islam dan menjadi orang yang sangat mulia di dalam Islam, pahlawan di dalam Islam, seorang pemberani, pejuang di dalam Islam. Hamzah ibn Abdul Muttalib ini bergelar Asadullah, seperti yang sudah kita jelaskan dalam peristiwa perang Uhud. Beliau dikenal dengan sebutan Asadullah, singanya Allah. Juga dikenal dengan sebutan Asadu Rasulillah, dengan sebutan, dua sebutan itu, Asadullah dan Asadu Rasulillah, yaitu singanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keberaniannya dan kehebatannya dalam peperangan, terutama dalam perang Badar. Hamzah ini luar biasa dalam peperangan tersebut, sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan di saat perang Badar. Tetapi kemudian beliau terbunuh dalam perang Uhud, perang berikutnya, karena memang ada orang yang dendam terhadap Hamzah karena keluarganya dibunuh dalam perang Badar. Salah satu orang kafir Quraisy, keluarganya dibunuh dalam perang Badar, sehingga istrinya ini kemudian pada akhirnya masuk ke dalam Islam juga pada akhirnya. Namanya Hindun. Ini memiliki dendam yang sangat berat terhadap Hamzah ibn Abdul Muttalib, sehingga dia memerintahkan seorang budak berkulit hitam namanya Wahsy untuk pergi dalam perang Uhud. Misinya hanya satu, yaitu membunuh Hamzah. Jadi misinya bukan perang dalam rangka untuk menghadapi umat Islam secara umum, tetapi misinya diperintah khusus oleh Hindun untuk membalaskan dendamnya, yaitu mengincar Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sehingga karena memang dia satu tujuan saja, Wahsy ini, dia sudah menyiapkan tombaknya yang dilumuri dengan dengan racun. Kemudian dia dalam peperangan itu hanya mencari Hamzah saja, sehingga ketika dia menemukan kesempatan yang tepat, dia kemudian melemparkan tombaknya ke arah Hamzah dan terbunuh. Sehingga Hindun kemudian datang dan membelah dada Hamzah ibn Abdul Muttalib dan mengambil jantungnya dan dimakan. Ini karena dendamnya perempuan tersebut. Tapi pada akhirnya Wahsy ini masuk ke dalam agama Islam, dan dia yang kemudian membunuh Musailimah Al-Kadzab. Kemudian Hindun ini juga masuk ke dalam agama Islam pada akhirnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi Hamzah ini disebut juga Sayyidus Syuhada. Sayyidus Syuhada yaitu pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Yaitu matinya beliau wafat pada perang Uhud. Beliau masuk ke dalam agama Islam masih di awal-awal, dan beliau ini saudara Nabi, saudara Rasulullah, sesusuan seperti yang sudah kita ceritakan di awal.
Beliau beliau menyusu kepada Suwaibah. Nah, Suwaibah ini adalah budak perempuan dari siapa? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab. Abu Lahab memiliki budak namanya Suwaibah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keponakannya. Yang kemudian Nabi ini disusui oleh Suwaibah, bekas budaknya Abu Lahab ini, dan juga Hamzah. Hamzah masih kecil juga, yang umurnya terpaut hanya 2 tahun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebagian pendapat sebagian ulama, sehingga Hamzah ini paman dan saudara. Paman Nabi karena dia adalah saudara dari adik dari ayahnya, yaitu Abdullah. Kemudian dia adalah sesusuan, menyusu kepada ibu yang sama, yaitu Suwaibah. Ini ya, tentang Hamzah. Jadi dekat sekali, dia saudara, dia paman, dia adalah orang yang sangat paman Nabi, yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau masuk Islam di awal-awal dan sangat kuat sekali. Beliau yang memperkuat Islam. Nah, yang Islam menjadi sangat kuat ketika itu di Makkah dengan masuk Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Beliau walam yakun lahu illa binatun, beliau tidak memiliki anak kecuali hanya satu anak perempuan saja. Ini tentang Hamzah. Kemudian yang berikutnya adalah Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib As-Salamah. Ini paman Nabi yang juga masuk Islam, Al-Abbas. Julukannya Abul Fadl karena salah satu putra beliau namanya Al-Fadl. Al-Fadl yang kita ceritakan sering dalam hadis tentang perempuan Khuzaimiyah yang bertanya tentang Nabi, kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang haji orang tuanya, apakah dia bisa menggantikannya. Ketika itu yang kita berbicara tentang masalah aurat perempuan, di mana perempuan Khuzaimiyah dia tidak menggunakan cadar, dia perempuan cantik. Kemudian Al-Fadl dibonceng oleh Nabi di belakangnya. Al-Fadl inilah keponakan Nabi, putra dari Al-Abbas, Al-Fadl ibn Al-Abbas, yang kemudian Al-Fadl melihat wajah perempuan itu dengan syahwat, sehingga Nabi mengingkari kemungkaran dengan memalingkan wajahnya, yang menjadi dalil bahwa wajah perempuan bukan aurat. Nabi tidak memarahi perempuan itu, Nabi tidak mengatakan tutup wajah kamu, enggak. Tetapi Nabi memalingkan muka Al-Fadl, karena bagi laki-laki ghaddul basar, perempuan boleh membuka wajahnya, bagi laki-laki dia harus ghaddul basar, artinya nggak boleh melihatnya dengan syahwat. Ini Al-Fadl, Al-Fadl putra Al-Abbas, Al-Fadl ibn Al-Abbas. Sehingga beliau dikunyai, Al-Abbas dikunyai dengan sebutan Abul Fadl karena putra pertamanya namanya Al-Fadl. Abul Fadl Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, beliau sudah masuk Islam dan bagus Islamnya, sangat mulia Al-Abbas ini, dan ikut hijrah juga ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, beliau lebih tua dari Nabi 3 tahun. Jadi meskipun paman tetapi umurnya tidak jauh dengan Nabi. Seperti Hamzah malah saudara sesusuan. Ini Al-Abbas itu lebih tua dari Nabi 3 tahun. Artinya Al-Abbas dulu, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Al-Abbas memiliki putra-putra hebat. Al-Abbas ini yang ketika Nabi wafat, Sayyiduna Umar bin Khattab itu bertawassul dengan Al-Abbas. Dengan Al-Abbas ini karena kemuliaannya, kekerabatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena Nabi sudah wafat. Karena orang Wahabi, mereka yang mengatakan tidak boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia, mereka berdalih dengan hadis yang menunjukkan bahwa setelah Nabi wafat, Umar bin Khattab itu
tawassul dengan Al-Abbas, tidak dengan Rasulullah. Itu adalah ini ada penjelasannya panjang lebar ya, tapi tidak di saat ini waktunya untuk menjelaskannya tentang bab tawassul, karena ini bab khusus yang sangat panjang. Yang intinya bahwa Umar bin Khattab itu tawassul dengan Al-Abbas setelah wafatnya Nabi, bukan karena Nabi telah wafat, tetapi karena kedekatan dan kemuliaan Al-Abbas dari sisi kekerabatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus ini menunjukkan dalil atau menjadi dalil bahwasanya tawassul dengan wali itu boleh. Tawassul dengan seorang soleh itu boleh. Al-Abbas waliyun min awliyaillah, sahabat yang soleh, paman Nabi. Beliau memiliki kemuliaan dari sisi beliau seorang muslim, seorang wali. Beliau juga kerabat Nabi, paman Nabi. Sehingga Umar bin Khattab bertawassul dengan beliau. Meskipun dari sisi kemuliaan Umar bin Khattab lebih mulia daripada Al-Abbas. Tetapi karena Al-Abbas adalah paman Nabi yang muslim, maka beliau ketika itu bertawassul dengan Al-Abbas. Ini Al-Abbas ini ya. Jadi punya putra 10, di antaranya ini yang terkenal adalah Al-Fadl, Abdul Fadl. Yang kedua Abdullah. Abdullah ini yang luar biasa, perawi hadis-hadis Nabi yang jumlahnya sangat banyak. Di antara perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah, selain Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah, adalah Abdullah bin Abbas, tarjumanul Quran, yang terkenal dengan mufassir terkemuka, mufassir nomor 1 dalam dunia Islam, yaitu Abdullah ibn Al-Abbas. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini salah satu ahlu takwil, ahlu tafsir yang beliau menjadi ahlu takwil wa tafsir karena barokah doanya Nabi. Ketika kecil kepala Abdullah ini dipegang oleh Nabi, kemudian didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang ahli takwil, ahli tafsir, sehingga mustajab, dikabulkan doa Nabi ini. Sehingga Abdullah bin Abbas kalau bicara tafsir maka nggak bisa kita nggak bicara tentang Abdullah bin Abbas, dikenal dengan tarjumanul Quran, Abdullah ibn Abbas. Kemudian Qusam, ada Qusam, nama putra Al-Abbas, Qusam, tapi Qusam yang berbeda dengan paman Nabi. Tadi kita sebut ada saudaranya Al-Haris namanya Qusam. Ini juga ini paman Nabi, kalau ini keponakan Nabi namanya Qusam. Nama memang banyak yang mirip-mirip ya. Apalagi orang Arab, itu yang namanya Muhammad banyak, yang namanya Abdullah banyak, yang namanya Abdurrahman banyak. Sehingga kalau disebut binnya baru tahu. Kalau di kita kan jarang menyebut ibn, itu jarang. Kalau orang Arab kalau nggak disebut ibnnya nanti jumbo. Sehingga dalam perawi hadis kita mengenal al-abadilah al-arba'ah, jadi Abdullah yang 4, itu semuanya perawi hadis. Itu semuanya, terus akhirnya malah Abdullahnya itu dihilangkan, hanya disebut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Mas'ud, hanya disebut begitu saja. Namanya sebenarnya Abdullah semua, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As, Abdullah Ibnu Mas'ud. Karena namanya Abdullah semuanya sahabat Nabi, semuanya perawi hadis, langsung untuk membedakannya pada ibnnya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Amr Ibnu Al-As. Itu namanya ada kemiripan. Kalau orang Indonesia ini namanya nggak ada ibn-ibnnya, karena namanya sudah panjang-panjang, tidak satu kata. Meskipun ini sama Muhammadnya, tapi yang satu Muhammad Ramlan, yang satu Muhammad
siapa? Bukan Kelapir, bukan Muhammad Ahmad, Muhammad Ihsan, sana Muhammad Ramlan. Kan sama Muhammadnya tapi belakangnya beda gitu. Kadang tiga kata. Sehingga nggak dibutuhkan ibnnya. Kalau orang Arab namanya satu kata saja, sehingga kadang banyak kesamaan sehingga butuh, oh ini kalau ini Ahmad ibn Fulan, kalau ini Ahmad ibn Fulan, yang berbeda untuk membedakan satu dengan yang lain. Kusam, ya. Lahum sohbaton, semuanya tiga itu adalah para sahabat Rasulullah. Wa mata sanata sanataini wa salasina fi khilafati Utsman ibn Affan bil Madinah. Al-Abbas ini meninggal tahun 32 Hijriah. Berarti Nabi lebih dulu. Paman Nabi ini sampai masa Khalifah Utsman ibn Affan, dan beliau wafat di Madinah, dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Abbas. Walam yuslim min a'mamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa al-Abbas wa Hamzah. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, yang masuk Islam itu hanya dua dari paman Nabi, yaitu Al-Abbas dan Hamzah. Berikutnya, wa Abu Talibin. Wa Abu Talibin lan Abu Talib ibnu Abdul Muttalib, wasmuhu lan utawi jenenge Abu Talib iku Abdu Manafin, Abdu Manaf. Wa huwa lan utawi Abu Talib iku akhu Abdillahi, dulur lanange Abdillah. Rupane abi Rasulillahi, bapake Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li ummihi, artinya syakik, seayah seibu. Wa atikata lan Atikah, sahibatir ru'ya fi Badrin, kang duweni ngimpi fi Badrin ing dalam Badr. Wa ummuhum lan utawi ibune iku Fatimatu binti Amr ibni Aid ibni Imran ibni Makhzum. Walahu minal walad, walahu minal walad, walahu lan iku ketuwe Abu Talib minal waladi saking anak lanang, Talibun utawi Talib, mata kafiran, mati was mati sapa Talib, kafiran halih wong kang kafir. Wa Aqil lan Aqil, wa Ja'far lan Ja'far, wa Ali lan Ali, wa Ummi Hani, wa Ummu Hani lan Ummu Hani. Lahum iku ketuwe kang kasebut sohbatun utawi kesahabatan. Wasmu Ummi Hani lan utawi jenenge Ummi Hani iku Fakhitatu Fakhitah. Wa qila lan ten ucapaken iku Hindun Hindun. Wa Jumanatu lan Jumanah, zukirat dan sebut sapa Jumanah fi auladihi yang dalam pira-pira anak lanange Abu Talib, aidan halih malih. Hadirin rahimakumullah, paman Nabi yang berikutnya Abu Talib, ini yang sangat terkenal ya, yang sering disebut namanya sebagai paman Nabi, sehingga ketika ditanya, anak kecil ditanya siapa paman Nabi, maka jawabnya Abu Talib. Meskipun paman Nabi yang lebih mulia, artinya yang telah masuk Islam justru Al-Abbas dan Hamzah, tapi yang dikenal luas itu Abu Talib, padahal dia mati dalam keadaan kafir. Hanya saja karena dia namanya selalu ikut dalam sejarah Nabi. Abu Talib, dia yang mengurus Nabi sejak kecil. Sejak kakeknya Abdul Muttalib itu meninggal dunia, Nabi kemudian diasuh oleh, yaitu pada usia 8 tahun sampai 25 tahun sampai menikah, itu Abu Talib yang merawatnya. Dan ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, Abu Talib juga tetap mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melindungi dakwah Nabi. Ketika orang-orang pembesar Quraisy itu itu mencoba menghalang-halangi dakwah Nabi, mereka menteror Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib yang melindungi dakwah Nabi.
Karena Abu Thalib sebenarnya dia mengetahui bahwa ajaran yang dibawa Nabi, yaitu Islam, itu benar. Hanya saja karena gengsinya, kemudian Abu Thalib tidak pernah mau masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau dilihat dari sejarah Nabi, memang Abu Thalib terus ikut, ya, terus ikut punya peran di situ. Sehingga ketika Abu Thalib meninggal dunia dan istrinya Khadijah itu wafat, tahun itu disebut sebagai Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan bagi Nabi, karena dua orang yang selama ini mendukung dakwah Nabi itu telah wafat, sehingga disebut Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Jadi siapa namanya Abu Thalib, sehingga orang ketika disebut siapa nama paman Nabi, Abu Thalib, langsung seperti itu. Padahal pamannya ada 11. Ada 11, Abu Thalib adalah salah satunya, dan sangat disayangkan Abu Thalib ini mati dalam keadaan kafir. Tidak pernah masuk Islam. Meskipun jasanya untuk Nabi itu banyak, tetapi ya karena kafir ya nggak diterima amalnya. Nggak diterima amalnya. Dan Nabi sebenarnya ingin Abu Thalib itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, tetapi Allah yang menentukan hidayah manusia, bukan Nabi. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta. Man ahbabta artinya bukan Nabi mencintai Abu Thalib. Innaka, karena makna zahirnya itu bisa disalahpahami. Innaka la tahdi man ahbabta. Makna zahirnya dikatakan sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu tidak bisa menciptakan hidayah di hati orang yang kamu cintai. Nah, seakan-akan Nabi mencintai Abu Thalib. Padahal orang mukmin nggak boleh mencintai orang kafir, karena Allah tidak mencintai orang kafir. Innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Rasulullah juga tidak mencintai orang kafir. Tetapi ayat ini maksudnya bagaimana? Innaka la tahdi man ahbabta. Artinya engkau wahai Muhammad itu tidak menciptakan hidayah di hati orang yang kamu cinta dia untuk masuk Islam. Nah, kamu punya kehendak, punya keinginan agar dia masuk Islam. Kamu cinta kalau dia masuk ke dalam agama Islam. Kamu ingin dia masuk ke dalam agama Islam. Kamu tidak bisa menciptakan hidayah di hati orang yang kamu ingin dia masuk Islam. Meskipun kamu sangat ingin Abu Thalib itu masuk Islam, tetapi jika Allah tidak menciptakan hidayah padanya, maka dia tidak akan masuk Islam. Dan yang seperti ini membuktikan bahwa hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Banyak, bukan hanya paman Nabi yang tidak masuk ke dalam agama Islam, seperti Abu Thalib, Abu Lahab, malah menentang Nabi. Tetapi dalam peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya banyak terjadi. Bagaimana istrinya Nabi Nuh tidak mau masuk Islam, anaknya yang bernama Kan'an membangkang tidak mau masuk Islam. Bagaimana istrinya Nabi Lot malah orang pertama yang menentang Nabi Lot alaihissalam. Nah, bagaimana ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam Azar menentang dakwah Nabi Ibrahim. Nah, itu semuanya bukti bahwa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menentukan. Tugas kita adalah menyampaikan, tugas kita berdakwah. Kalau kita memiliki keluarga misalnya, punya istri, punya anak, punya suami, bagi yang perempuan, tugas kita adalah menyampaikan hidayah, menyampaikan jalan hidayah. Kita berusaha untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Kalau kemudian ternyata dia ditakdirkan untuk tidak bersama kita,
misalnya tidak masuk Islam atau tetap dalam kerusakan dan sebagainya, maka itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangankan kita, para nabi saja tidak bisa menciptakan hidayah, karena pencipta hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Abu Thalib ini adalah paman Nabi yang sekandung dengan bapaknya. Jadi dekat sekali. Jadi sama ibunya. Abdullah ibn Abdul Muttalib, Abu Thalib ibn Abdul Muttalib itu namanya Abdu Manaf. Itu nama aslinya Abdu Manaf. Bukan Abdu Manaf yang atas ya. Karena nanti kalau kita bicara nasab Nabi ada Abdu Manaf. Ini Abdu Manaf yang Abu Thalib nama aslinya. Nah, dia Abu Thalib. Abu Thalib itu kan kunyah. Kunyah. Kenapa? Karena anaknya yang pertama namanya Thalib. Nah, anaknya siapa? Anaknya Abdul Manaf. Ini yang pertama namanya Thalib. Sehingga dia disebut Abu Thalib, artinya bapaknya Thalib. Bapaknya Thalib, Abu Thalib. Nanti disebutkan di sini, walahu minal walad Thalibun mata kafiron. Nah, di antara anak Abu Thalib adalah Thalib namanya. Mati ketika masih kecil sehingga Abdul Manaf disebut sebagai Abu Thalib. Sehingga yang terkenal itu Abu Thalib bukan Abdul Manaf. Nah, sering kunyahnya itu lebih dikenal daripada daripada nama aslinya. Nama aslinya nggak kita kenal, tapi nama kunyahnya itu yang lebih dikenal. Ini ya. Kemudian dia memiliki beberapa anak, diantaranya tadi disebut Thalib. Kemudian juga ada Aqil, namanya Aqil. Kemudian ada Ja'far. Kemudian ada Ali, ada Ummu Hani, lahum suhbah. Ini orang-orang hebat semuanya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Abu Thalib mati kafir, tetapi anak-anaknya ini sahabat-sahabat besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Thalib yang mati masih kecil, dia mati masih kecil. Kalau Ja'far kita kenal, Ja'far ibn Abi Thalib itu yang kemarin Raja An-Najasyi dari Habasyah, Raja Habasyah masuk Islam di hadapan Ja'far ibn Abi Thalib ketika beliau diperintah Nabi untuk memimpin hijrah ke Habasyah. Ja'far. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang tidak asing bagi kita, salah satu sahabat Nabi termulia setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian beliau juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didikan Nabi dari kecil yang mendidik Ali ibn Abi Thalib itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan awwaluman aslama minas sibyan, pertama kali orang yang masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib. Kemudian juga kita mengenal Ummu Hani. Ummu Hani juga kita tahu dalam sejarah Isra Mi'raj. Dalam sejarah Isra Mi'raj di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj beliau tidurnya di rumah Ummu Hani. Tidur di rumah Ummu Hani. Sampai kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dari atap, kemudian turun dan membangunkan Rasulullah yang sedang tidur bersama pamannya Hamzah, dan lupa saya yang satunya. Itu kemudian berangkatnya dari rumah Ummu Hani ini. Siapa Ummu Hani? Yaitu keponakannya, anak dari pamannya, saudara dari Ali bin Abi Thalib, Ummu Hani. Wasmu Ummi Hani Fakhitah. Namanya Ummu Hani itu adalah Fakhitah. Wakila dikatakan namanya adalah Hindun. Wa Jumanah disebut itu termasuk salah satu dari anak dari Abu Thalib.
Hadirin rahimakumullah, inilah nama-nama paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih ada lagi yang berikutnya paman-paman Nabi. Coba kita sebut saja biar selesai. Besok kita pada bibi Nabi secara singkat. Wa Abu Lahab bin Abdul Muttalib wasmuhu Abdul Uzza wa kannahu abuhu bidzalika li husni wajhihi. Paman Nabi yang berikutnya adalah Abu Lahab. Ini yang kafir, dedengkotnya orang kafir yang menentang dakwah Nabi. Yang ada nas dia akan masuk neraka bersama istrinya, Abu Lahab ini. Sehingga tidak benar, kemarin sudah kita sampaikan yang mengatakan bahwa Abu Lahab itu diringankan azabnya. Ke setiap hari Senin itu diringankan azabnya karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Itu tidak benar, karena gembiranya Abu Lahab kemarin kita telah sampaikan itu bukan gembira karena lahirnya seorang nabi, tapi karena telah lahir anggota baru dalam keluarga Abdul Muttalib. Itu yang dia gembira karena itu, bukan gembira karena seorang nabi akan datang, bukan. Nah, terus dasar yang dipakai sebagian orang untuk mengatakan Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin itu adalah dasarnya mimpi, dan mimpi itu bukan hujjah dalam Islam. Jadi Abu Lahab ada nas dalam satu surat Al-Lahab yang itu adalah cacian terhadap Abu Lahab, dan nas bahwa Abu Lahab dan istrinya itu akan, namanya Ummu Jamil, dia akan masuk ke dalam neraka. Namanya Abdul Uzza, diberi kunyah oleh bapaknya dengan Abu Lahab, bukan karena anaknya namanya Lahab. Kalau ini kunyahnya Abu Lahab bukan karena anaknya namanya Lahab, tapi li husni wajhihi, karena Abu Lahab ini sangat tampan. Abu Lahab ini sangat tampan sehingga diberi nama, dikunyai oleh bapaknya sendiri Abdul Muttalib dengan sebutan Abu Lahab. Tapi tampan kafir nggak ada gunanya. Wa min waladihi Utsbah wa Mu'attibun sabata ma'an nabiyyi yauma Hunain. Di antara anaknya adalah Utsbah dan Mu'attib, yang keduanya itu bersama Nabi dalam perang Hunain. Wa Durratuh, dan Durrah. Lahum sohbatun. Ini berarti juga sahabat Nabi, anak dari Abu Lahab, namanya Utsbah dan Mu'attib. Wa Utaibatun qatalahu al-asadu bizarqa'i min ardi Syam ala kufrihi bida'watin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Utaibah itu dibunuh oleh al-Asad di daerah Zarqa, di tanah Syam, karena kekufurannya dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdul Ka'bah, paman Nabi berikutnya Abdul Ka'bah, nggak ada penjelasannya di sini. Kemudian Hajlun, ini paman Nabi juga, namanya Al-Mughirah. Kemudian yang berikutnya adalah Dirar, ini akhul Abbas li ummihi, berarti saudara kandungnya Al-Abbas, sama ibunya dengan Al-Abbas, Dirar. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 adalah Ghaidaq. Disebut Ghaidaq karena dia adalah li'annahu ajwadu Quraisyin wa aktsaruhum ta'aman. Karena Ghaidaq dinamai Ghaidaq karena dia orang yang paling dermawan dari orang-orang Quraisy, yang paling dermawan dan yang paling banyak makanannya. Nah, ini Al-Ghaidaq. Inilah 11 paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya insyaallah kita akan sebutkan bibi atau bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.